cek sini masih rata nih. Under the moon where the whispers flow, golden sands where the secrets grow, footsteps vanish in the desert's glow. Dance with the stars in the sky so wide, sway with the winds like the river's tide. Oh, Cairo calls where dreams collide. The palm trees bow to the Nile's under the moon where the whispers flow, golden sands where the secrets grow, footsteps vanish in the desert's glow. Dance with the stars in the sky so wide, sway with the winds like the river's tide. Oh, Cairo calls where dreams collide. The palm trees. Under the moon where the whispers flow, golden sands where the secrets grow, footsteps vanish in the desert's glow. Dance with the stars in the sky so wide, sway with the winds like the river's tide.
masih bisa berdiri sudah. Tapi kalau anak-anak sekarang, anak-anak SD aja sudah depresi dah. Kasus banyak Pak, kasus yang anak-anak tidak mampu untuk dibully, itu sampai bunuh diri banyak. Ada anak yang mahasiswa kemarin juga bunuh diri, tapi dengan bunuh diri dengan cara yang enak katanya, pakai helium Pak. Itu katanya kalau bunuh diri pakai helium tidak sakit katanya, tapi jangan dicoba. Tapi itu menurut dia menuliskan itu wasiat, kalau berdiri kalau bunuh diri pakai helium, tapi jangan ditiru tuh. Transformasi ini sebenarnya bukan cuma di kitanya, tapi merubah mindset kita, pemikiran kita. Gimana mindset kita ini harus menjadi baik lagi. Kalau berbicara tentang pendidikan di era abad 21 ini ya tetap pertama karakter, yang kedua kompetensi, yang ketiga literasi. Karakter ya karakter akhlak dan karakter kinerja. Kita pengennya anak-anak kita ini mempunyai akhlak yang mulia dan kinerjanya juga bagus. Jangan cuma mulia saja tapi tidak mau kerja, ini kan repot sudah. Yang kedua kompetensi ini ya mereka selain kritis, kreatif, komunikatif, bisa berkolaboratif, kan seperti itu. Yang ketiga yang tadi literasi ini kecakapan dalam keterbukaan informasi. Jadi anak-anak sekarang ini mengelola informasi ini gimana? Ya, jadi tugasnya Bapak Ibu semua. Jadi jangan sampai, mohon maaf, kita memang harus mendampingi anak-anak ini dengan baik. Jangan kita mendampingi itu tidak hadir secara utuh. Kita dekat dengan anak tapi kita masih pakai gawe, ini sudah kemana-mana. Ya akhirnya kita tidak bisa totalitas kalau kita tidak bisa hadir secara utuh untuk mendampingi anak ini. Sering saya sampaikan dulu waktu saya di Dinas Pendidikan, mendidik anak sekarang luar biasa. Yang selalu saya ingatkan, saya anak dua, karakternya berbeda, biarpun pabrik dan bahan bakunya sama. Itu yang sering saya sampaikan, berbeda. Lebih baik anak-anak sekarang ini lebih baik dekat dengan kita, dekat dengan orang tuanya, jangan dekat dengan temannya. Karena temannya mereka tidak kita ketahui sekarang. Saya tuh sekarang kalau anak saya di dalam kamar bicara sendiri, saya tuh bingung. Ini bicara dengan siapa ya? Mudah-mudahan temennya bener, kan cuma gitu aja cuma. Mudah-mudahan temennya bener. Kalau zamannya kita dulu jam 9 malam tidak pulang, orang tuanya gelisah. Jam 10 gelisah, jam 11 kita dicari sudah muter-muter. Tapi sekarang ini kita tambah gelisah lagi kalau anak itu sampai malam ngomong sendiri di kamar. Dikunci lagi kamarnya Pak. Saya tidak cerita ke orang-orang, tidak cerita nyontohkan ke contohnya orang lain. Anak saya dikunci sudah, katanya privasi. Berat sekarang Pak, privasi katanya Pak. Tapi akhirnya kita pendekatan, kita anggap anak itu sebagai teman. Cuma ya akhirnya kalau terlalu dekat juga tidak baik juga. Penghormatannya kurang. Mohon maaf Pak Kiai, kadang-kadang ke kita penghormatannya kurang. Berapa hari lalu itu saya ditelepon sama anak saya, Pak minta uangnya habis katanya. Saya transfer. Habis itu bales ya, terima kasih bro, berkah barokah. Aduh luar biasa ini. Betul ini Pak, betul ini bukan betul ini, saya ada WA-nya di saya. Cuma masih bagus Mas Yan, berkah dan barokah katanya. Tapi yang tidak enak tadi terima kasih bro-nya itu yang tidak enak. Saya tidak tahu ya kalau di Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu saya tidak tahu. Nah, yang pasti di keluarga saya, karena saya punya grup keluarga Pak. Jadi saya punya grup ABC Pak, karena saya namanya A, depannya A, anak yang pertama saya depannya B, yang kedua C ABC, yang kedua C, dan istri saya D. Kebetulan ABCD itu.
Jadi ya itu isinya Pak. Kadang-kadang membuli Pak. Ya karena terlalu dekat tadi. Saya juga kadang-kadang berpikir, aduh kalau terlalu dekat kurang bagus juga gitu. Kalau saya melihatnya apa ya, kurang ya, rasa-rasa penghormatan itu kurang karena menganggap temennya itu. Ya positifnya ya itu, kadang-kadang positifnya gitu. Kadang-kadang kita diingatkan, Pak waktunya sholat, kadang-kadang kita diingatkan juga. Kadang-kadang kalau sudah adzan belum sholat, Pak kebakaran Pak, apa yang kita sampaikan dulu itu dibalik. Anak sekarang itu berani Pak. Itu dibalik Pak, karena saya kalau membangunkan anak itu kadang-kadang kalau tidak bangun saya bilang kebakaran, loncat anak saya. Sekarang dibalik Pak, kalau saya telat itu kebakaran Pak katanya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, harapan dari kegiatan talkshow inspiratif hari ini, saya berharap semua dapat memperoleh wawasan baru, inspirasi serta solusi dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital ini. Mari kita memanfaatkan kesempatan untuk saling berdiskusi, berbagi pengalaman, karena ilmu pengetahuan aja tidak cukup Pak. Beliau-beliau ini yang di lapangan ini Pak, pengalamannya luar biasa. Makanya saya salut sama teman-teman guru ini. Saya ngatur 2 orang anak aja bikin pusing, apalagi yang ngatur anaknya orang, pabriknya berbeda-beda Pak, bahan bakunya berbeda-beda Pak. Makanya beliau-beliau ini luar biasa Pak. Dan saya berharap kepada para pendidik terus berinovasi, menciptakan metode belajar yang menyenangkan, yang relevan, karena sudah ini untuk anak-anak yang di gennya sudah set sampai alpha, gimana menyenangkan tadi. Jadi tidak bisa ya kita mengajari lagi kalau masalah masalah untuk digitalisasi. Kadang-kadang kita kalah, gaptek kita Pak. Mereka sudah melompat, melenting sudah mereka anak-anak itu. Gimana bangun tidur sudah pegang HP dia Pak. Kadang-kadang HP itu dibuat sangu tidur Pak. Jadi kita ini kalah kalau sama mereka. Yang paling utama ya tetap pendidikan ini, peran utamanya menurut saya ya, yang paling utama dan pertama tetap orang tua. Karena di sekolah cuma berapa jam Mas Adi sekarang? 6 jam? 4 jam sekarang. Kok berkurang Mas? Cuma 4 sampai 6 jam. Karakter anak kalau tidak dibentuk di keluarga, menurut saya tidak mungkin dia akan melihat. Sudah karakternya nanti kalau sudah lingkungannya bagus, keluarganya bagus, insya Allah lah. Masalah sekarang masalah apa? Pinter ini gampang Pak. Mau buka pantun saya gampang Pak. Buka ChatGPT sudah bisa buat pantun Pak. Enggak, sekarang ini hati-hati betul. Makanya saya nitip kepada Bapak Ibu guru, para pendidik, ayo sama-sama. Karena pendidikan ini tanggung jawab kita bersama. Tidak ada tanggung jawabnya guru, tapi tanggung jawabnya kita bersama. Makanya sekarang ini sekarang ini Pak Rahman dengan KPP-nya mengundang pakar pendidikan, insya Allah lah. Beliau-beliau ini lengkap sudah, paketnya lengkap semuanya sudah. Dunia akhir akan kena itu sudah. Kalau yang beliau-beliau ini yang berbicara nanti. Jadi sebelum saya akhiri, saya juga mau nutup pantun, boleh ya Bu ya? Nanti dicap-cakep nih. Beli mangga di pasar lama, simpan di wadah berwarna merah. Mari mendidik anak bersama, demi Sumenep yang makin cerah. Cukup Bapak. Dan mohon maaf, habis ini saya langsung meninggalkan tempat karena saya jam 10 ada kegiatan. Kalau saya tidak hadir di KPP ini Pak, nanti telepon sama Mas Rahman. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara talkshow inspiratif transformasi pendidikan dan tumbuh kembang anak di era digital secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, saya akhiri.
Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita sambut moderator keren kita yang bakal mengawal talkshow transformasi pendidikan dan tumbuh kembang anak di era digital. Please welcome Mr. Andi Lala. The stage is yours. Terima kasih Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rasulillah. Izin kalau tadi Bu Evi, Pak Sekda memulai dengan pantun, saya juga ingin memulai dengan pantun. Kita latihan dulu cara meresponnya. Jadi kalau saya memulai nanti dibilang, kalau saya berpantun dibilang, kok kayaknya kurang semangat. Kalau saya pantun dibilang, biar saya tambah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Pergi berlayar menuju seberang, angin timur membawa harapan. Teknologi datang berkembang, pendidikan hadir menuntun peradaban. Terima kasih. Izin saya tidak perlu berlama-lama karena biar tidak kehilangan esensi, karena warming up-nya, pemanasannya cukup panjang tadi. Jadi saya izin Bapak Ibu, saya ingin mengutip kembali tadi ada kata-kata dari Pak Sekda. Beliau mengatakan di tengah arus bah informasi, anak-anak harus tetap bijaksana. Ini menurut saya keren. Kenapa Bapak Ibu? Saat ini untuk pertama kalinya dalam catatan sejarah, bagaimana anak-anak kita telah melampaui orang tuanya. Orang tua saat ini belum mengalami era digital dan itu dialami oleh anak-anak kita. Sehingga mereka belajar sebelum diajar. Mereka tahu sebelum diberitahu. Bahkan Bapak Ibu, mereka lebih dekat dengan algoritma dibandingkan dengan nasihat guru dan orang tua. Nah, ini merupakan tantangan bagi kita Bapak Ibu, baik sebagai seorang guru ataupun sebagai orang tua. Tidak ada pertanyaan lagi apakah teknologi mengubah pendidikan. Tetapi sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah apakah pendidikan cukup cepat, cukup cepat, cukup memberikan layanan yang baik kepada kita untuk tetap memanusiakan manusia. Untuk itu Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini dengan memahami perubahan-perubahan besar yang telah kita rasakan, KPP, Komunitas Peduli Pendidikan dengan ketuanya Sekalonta Kalaben Asma Rahman Esto. Tepuk tangan Bapak Ibu. Cepon debuna kiai tade si lebih esto. Bapak Ibu, izinkan kami menghadirkan 3 narasumber hebat. Yang pertama, tradisi pesantren yang menanamkan akar dan nilai. Beliau hadir sebagai praktisi pesantren sekaligus juga sebagai dosen. Kita sambut, inilah Dr. Kiai Haji Muhammad Salahuddin Awaris atau yang terkenal dengan Ramama. Oke Dinto, asar ngaji ke. Kak Dinto tawaddu, napa politen kau le sih tak tawaddu. Beliau adalah pengasuh dari Lubangsa Pondok Pesantren An-Nukoya. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk Ramama. Selanjutnya
Dunia akademik yang membaca arah masa depan melalui ilmu pengetahuan, pada saat ini kami juga menghadirkan Guru Besar UIN Madura, sekaligus beliau menjabat sebagai Wakil Rektor 3. Kami persilakan kepada yang terhormat Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Al-Humaidi, MSI. Dan tentunya pendidikan tidak akan sempurna, tidak akan komprehensif, tidak akan lengkap tanpa seorang birokrat sebagai pemegang kebijakan. Untuk itu kami hadirkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb yang dalam hal ini diwakili oleh Kabid Pembinaan SD, Bapak Ardiansa Ali Sohibi ST MT. Baik Bapak Ibu, supaya kita kembali tidak kehilangan esensi pada talkshow kali ini, talkshow inspiratif, dan kami sama ketua diberi waktu sampai jam 11, lewat-lewat dikit tidak apa-apa katanya Bapak Ibu. Jadi karena ini waktunya mepet Bapak Ibu, saya akan pakai porselen yang 4. Untuk itu dimohon takut terjadi turbulensi, kencangkan sabuk pengaman, fokus, kita kehadiran orang-orang hebat dan ini merupakan kesempatan langka. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hari ini kita bukan hanya sekedar berada di ruangan ini untuk talkshow saja, tapi ini merupakan peradaban dua keilmuan yang akan bertemu dalam satu muarah. Untuk itu mari kita mulai Bapak Ibu. Saya ingin mengutip bahwa jika teknologi mempercepat dunia, tentunya butuh akar nilai yang telah diwariskan oleh para leluhur, dan tentunya pesantren yang menjaganya. Untuk itu izinkan saya untuk spill sedikit sebelum ada istilah digital literacy dan macam-macamnya. Pesantren telah membentuk manusia bukan hanya pintar berpikir, tetapi juga benar dalam bersikap. Izin Kiai, saya ingin memulai dari pertanyaan mungkin yang cukup mendasar Kiai. Siap, semoga bisa menjawab. Kalau ini pasti, malah saya yang dredeg sebagai moderator ini. PNS. Cangkolang kadindo Kiai. Engki, kenggole epakon Ustadz Rahman. Engki. Pak Kiai, bagaimana pesantren memandang transformasi pendidikan saat ini? Apakah teknologi digital menjadi tantangan bagi pembentukan karakter atau justru menjadi peluang untuk menjadikan pendidikan lebih komprehensif? Baik, terima kasih kepada komunitas pendidikan KPP. Bisa terdengar ya? Cek. Nah, ini. Sudah, Pak Ketua, aman Pak Ketua. Terima kasih untuk komunitas pendidikan, segenap para hadirin, para guru, terutama para pembicara di sini, dan khususnya lagi Pak Andi Lala. Kalau sudah yang bertanya ini Pak Rahman, kita nggak bisa nolak karena beliau saja estoh, masa kita nggak estoh gitu ya kan? Terima kasih. Tantangan di pendidikan, menurut saya tantangan transformatif pendidikan itu tidak hanya berlaku di lingkungan pesantren. Kalau kami melihat memang terjadi secara mendasar bagi bangsa kita yang di dalam indeks apapun masih tertinggal jauh dari bangsa-bangsa maupun negara-negara lain. Di pesantren sendiri sebenarnya di dalam sejarahnya, di dalam tradisinya, kekayaan literasi bangsa kita pernah tercatat pusatnya berada di pesantren, yaitu di masa awal-awal di mana di dalam sejarahnya kelahiran pemerintahan Islam pertama di Jawa, yang mana secara langsung berhadapan dengan Portugis saat itu,
itu justru lahirnya dari kalangan pesantren. Karena raja pertama Demak Mataram Islam itu kan Raden Patah adalah santri dari Sunan Ampel. Nah, jadi pesantren ini yang membangun dari pesantren Ampel Delta. Pesantren Ampel Delta ini melahirkan banyak sekali para birokrat di zamannya, di mana teknologi pada saat itu mampu di dalam catatan manapun, silahkan dicari. Bahkan sekarang sudah ada Wikipedia ya, itu mudah sekali dan sudah terbuka betul bahwa saat itu teknologi kita sejajar, bahkan inovasinya melampaui banyak teknologi di Eropa. Terutama kalau karena saat itu yang dicatat adalah teknologi persenjataan, bagaimana inovasi dari persenjataannya pasukan dari Raden Patah itu betul-betul mampu membuat Portugis kewalahan. Nah, itu kan muncul dari bagaimana transformasi ilmu pengetahuan, yang mana saat itu dunia pesantren tidak terlalu mengenal ilmu yang dikotomis seperti pada masa kita orang modern sekarang ini. Ada ilmu agama, ilmu umum. Kalau bagi kami di masa lalu, ilmu itu adalah ilmu Allah semuanya gitu. Kalau kata Alde Tahir kan semua brand milik Allah, semua burger ya kan. Kalau kata kita semua ilmu itu milik Allah gitu. Jadi tidak bisa dibeda-bedakan bahwa ada ilmu yang wajib diketahui, yaitu maksudnya agama. Agama itu wajib diketahui, ya sudah itu saja. Karena ilmu adalah agama dan agama itu berdasarkan ilmu. Tidak pernah ada agama tidak berdasarkan ilmu gitu. Harus verifikasi, harus bisa diverifikasi gitu. Itu sudah selesai gitu. Tapi lebih dari itu, ilmu ini memang harus menjadi pondasi peradaban kita gitu. Nah, tantangan transformasinya saat ini kita melihat bagaimana ilmu itu menjadi sangat egoistik. Ilmu itu sangat narsisistik. Ilmu berpikir tentang ilmunya, agama berpikir tentang agama itu sendiri. Padahal kan katanya sesepuh itu kan Tuhan tidak perlu dibela gitu ya kan. Justru agama harusnya hadir memberikan solusi kepada umat, kepada masyarakat secara umum, kepada peradaban secara umum gitu. Kalau tidak mampu diubah semacam ini, akidah tidak mampu diinterpretasi di dalam kehidupan yang memberikan solusi dalam keseharian kita, maka menurut saya akidah atau pendidikan inti core dari pendidikan pesantren itu gagal. Kalau akidah sebagai inti core dari pendidikan pesantren itu tidak mampu memberikan solusi ke masyarakatan menghadapi tantangan zaman hari ini, akidah itu sendiri, pendidikan akidah itu sendiri gagal. Berarti pada prinsipnya bahwa pesantren tidak akan merasa terancam baik secara karakter dengan hadirnya teknologi digital pada saat ini. Berkenaan juga dengan teknologi digital, saya pikir justru karena kita sudah punya mentalitas ilmu, seharusnya itu bisa terserap. Kalau kenyataannya digitalisasi di pesantren itu begitu rendahnya, nah itu kan kenyataan lain gitu. Tapi itu yang harus dibongkar gitu dari masyarakat pesantren sendiri. Masyarakat pesantren melihat digitalisasi ini sebagai bentuk perangkat menuju maksiat apa perangkat menuju ilmu, menuju pencerahan. Bagaimana? Ini kan hanya perangkat, sekedar wasilah. Dan wasilah itu dinamis, di setiap peradaban berbeda-beda caranya gitu. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa pesantren saat ini tertinggal, pesantren maju, tidak ada. Tapi kita lihat mentalitasnya gitu. Kita akan lihat kalau kita punya mentalitas yang itu, berarti dalam 5-10 tahun ke depan mungkin perwajahan pesantren akan sangat berubah dan sudah begitu siap atau bahkan bisa menghasilkan produk-produk digitalnya sendiri. Saya pikir begitu. Keren, luar biasa, tepuk tangan buat Ramama, luar biasa. Beliau tetap menjadikan pesantren sebagai akar dari peradaban. Dan tentunya di sini ketika peran pesantren menjaga agar akar sebagai peradaban, maka tentunya pendidikan tinggi, universitas itu harus mampu membaca masa depan. Nah, riset hari ini menunjukkan bahwa digital native
memiliki cara berpikir, belajar, bahkan merasakan dunia yang berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Mungkin pertanyaan saya yang cukup mendasar juga, Prof. Secara akademik, apakah sistem pendidikan kita masih mendidik masa depan anak-anak kita sesuai dengan tantangan masa depan, atau malah terjebak dengan euforia masa lalu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Kiai, jadi mohon maaf tadi saya izin tidak di atas sini. Beliau guru saya, beliau Kiai saya 6 tahun di Pondok Anukoya. Saya mondok di Lubangsa di almarhum Kiai Waris, dan hari Minggu kemarin saya ke beliau. Dan seandainya saya tahu kalau saya duduk di sini beliau, wallah saya nggak mau, saya mending saya di Mustami gitu. Jadi profesor itu urusan kampus, tapi kalau di sini saya tetap santri Anukoya gitu. Jadi afwan Kiai, mohon izin. Jadi berkaitan dengan dunia pendidikan di Indonesia, saya split lagi di Sumeneb gitu ya, karena saya sejak tahun 2021 sejak Fauzi Eva, saya sebagai tenaga ahli bupati bidang pendidikan, dan banyak rekomendasi yang saya sampaikan langsung kepada bupati itu adalah sebagai langkah, saya tidak mengatakan itu langkah bypass enggak, tapi sebagai langkah taktik untuk bagaimana kami membaca problema pendidikan di Sumeneb. Sering saya sampaikan bahwa di Sumeneb itu dinamikanya luar biasa, tidak semata-mata darat dan kepulauan, tidak semata-mata infrastruktur, tapi lebih dalam lagi problem di pendidikan di Sumeneb itu sangat kompleks, mulai dari tata kelola gitu ya, mulai dari kurikulum, mulai dari sumber daya manusia para guru ya, termasuk sampai saya memberikan rekomendasi kepada Pak Bupati, ada task force tim untuk melakukan identifikasi motif-motif pungli kenaikan pangkat. Saya getol banget di situ, sampai dengan beberapa rekomendasi yang lain, dan alhamdulillah yang saya ketahui, Allahu a'lam, semoga ini tidak subjektif, pada Pak Agus itu tren pungli itu relatif turun ya. Jadi kami lakukan itu langsung sama Pak Bupati, gini langkahnya ini, kalau perlu ini dimutasi kayak sampai gitu, kalau perlu ada ini, sampai detail waktu itu di rekomendasi saya. Nah, itu adalah bagian dari langkah-langkah taktis strategis untuk menyelamatkan anak bangsa, kira seperti itu. Termasuk bagaimana kita menyelamatkan anak dari dunia bullying tadi itu, kemudian menyelamatkan anak dari ketergantungan kepada teknologi. Saya waktu itu protes keras ketika, Allahu a'lam, semoga saya tidak salah, pernah ada kebijakan, semoga saya tidak salah, itu anak itu disarankan untuk membawa HP. Itu paradigma yang salah. Saya tidak menyatakan itu apa ada abuse of power, enggak. Apakah di situ ada konspirasi bisnis? Saya tidak ke sana. Tapi ini sangat berbeda dengan keluarga kami, bahwa anak itu pegang HP itu hanya hari Sabtu Minggu, itu pun maksimal 4 jam. Beda lagi kalau di pondok, memang aturannya ketat. Nah, itu adalah bagian dari upaya-upaya sistemik, dimulai dari yang paling kecil, dari keluarga, untuk membentengi anak, ya seperti itu. Nah, apakah ilmu pengetahuan yang ada sekarang ini, apakah menggoda, apakah memberikan
sentuhan-sentuhan yang bersifat positif atau negatif. Lagi-lagi dawuh Kiai Mama adalah ini soal mindset, soal paradigma. Itu aja. Kalau kemudian kami punya pisau itu biasanya dibuat untuk buah, kemudian untuk untuk buah, kemudian untuk ini ikan dan sebagainya, kemudian dipakai untuk hal-hal yang lain. Tentu itu bagi saya itu bukan salahnya yang memproduk pisau. Sama juga ketika dawuh Kiai Muhammad tadi bahwa ketika ada dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama, itu juga kurang tepat karena semua itu adalah ilmu Allah. Tapi ketika ada orang yang menyalahgunakan ilmu, banyak orang pintar, pejabat kita di negeri kita ini yang terlibat korupsi, maka pertanyaannya adalah apakah Allah terlibat sebagai sumber ilmu, sumber kekuatan? Saya tidak akan berpikir secara teologis, tidak, tapi menurut saya konsep pendidikan di Indonesia ini seringkali berubah. Itu yang pasti bikin bingung pihak pelaksana pendidikan. Setiap menteri itu akan beda konsep, beda paradigma, beda dampak, beda kurikulum, beda pendekatan. Kurikulum merdeka belum selesai, ini sudah muncul lagi kurikulum berdampak. Ini tahun depan kalau 2029 pasca Pilpres kemudian ada menteri baru, itu juga akan muncul lagi pendekatan baru, paradigma baru, tools yang baru, kurikulum yang baru. Jadi tidak ada satu pendidikan yang menurut saya oke lah kalau kata kuncinya dinamis nggak apa-apa. Tapi bagaimana pendidikan itu tidak bikin bingung. Kemudian yang kedua, bahwa sekarang orang belajar pesantren itu tidak hanya santri. Orang pun juga bisa belajar tentang kepesantrenan. Orang Kristen itu belajar tentang kitab Injil, tapi orang Kristen juga bisa juga belajar tentang Islam. Itu artinya apa? Bahwa ilmu pengetahuan itu sudah lintas batas, tidak ada batas maksud saya. Siapapun saja kita sudah bisa belajar. Sama dengan era sekarang ketika anak-anak itu sudah pegang HP, apa yang tidak bisa dilihat. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi itu? Kalau menurut kami yang paling utama tetap keluarga itu adalah sebagai jimat yang utama. Kalau mempercayakan anak kepada sekolah semata itu kurang tepat. Tapi orang tua itu tetap menjadi penjaga gawang utama sebagai tempat untuk melakukan pengawasan, memberikan edukasi yang didukung juga oleh lembaga pendidikan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, apa yang kami lakukan? Jadi yang kami lakukan adalah bagaimana di Sumeneb itu melakukan transformasi pendidikan dengan pendekatan, setidaknya ada pendekatan. Yang pertama adalah dengan pendekatan nilai-nilai agama. Tidak boleh lepas dari itu. Tidak bisa. Yang kedua adalah penguatan lembaga pendidikan. Nah, salah satu lembaga pendidikan yang menurut pendapat kami, semoga ini salah pendapat, bahwa pendidikan yang nyaris 24 jam itu terkontrol itu di pesantren. Jadi kehidupan santri itu nyaris 24 jam itu adalah, mohon maaf, itu sudah bernilai edukasi dan bernilai ibadah. Itu di pesantren. Mohon maaf kalau salah. Lah bagaimana kami ketika di Anokoya itu 2:30 bangun, sholat subuh, ngaji yasin, kemudian siap-siap sekolah,
sekolah masih ada pelajaran lagi, terus sampai itu. Jadi berputar terus seperti itu. Nah, bagaimana cara ketika sekolah-sekolah SD itu yang hanya 4 jam maksimal 6 jam. Nah, itulah kami waktu itu membuat usulan dan kami terlibat di situ di perdanya, itu perda wajib madrasah diniyah. Itu dalam rangka itu. Lobang-lobang sekecil apapun kita upayakan untuk ditutupi dengan itu. Insya Allah kalau penjenengan baca modul dari Wusto, Ula, itu kami terlibat di situ dan nama saya ada di situ membuat itu. Nah, soal regulasinya itu tergantung dari pihak Diknas. Kami hanya sebatas membantu untuk membuat modul itu. Itu adalah sebagai langkah-langkah sebagai langkah-langkah kami yang menurut kami itu terukur dari kondisi pendidikan di Kabupaten Sumeneb. Jadi kalau bicara kompleksitas problem pendidikan di Sumeneb, ya saya rasa tidak cukup di forum ini, tapi setidaknya langkah-langkah yang bersifat taktis ya, kemudian yang bersifat strategis, saya rasa insya Allah sudah. Dan banyak ternyata kabupaten-kabupaten lain itu belajar tentang wajib diniyah ke Sumeneb. Karena apa? Karena dinilai bahwa pendidikan di SD itu 80% itu umum, sehingga muncullah wajib diniyah. Atau setelah mereka pulang daripada di SD, mereka bermain, maka mereka itu ada ruang untuk belajar diniyah. Kira seperti itu. Debuna ke busroh waktu bupati itu, area beremar ya. SMA kelas setong, bejengnya tak gena, ngajinya tak tahu. Nah gitu. Saya masih ingat beliau itu. Itulah yang menjadi landasan diskusi kami dengan Ki Busro waktu itu membuat perda wajib diniyah. Jadi prihatin juga gitu ya ketika anak SMA kemudian cara wuduknya saja kurang benar, sholatnya pun kurang benar. Jadi itu adalah sebagai langkah-langkah. Jadi menurut kami Sumeneb punya potensi untuk memajukan pendidikan, Bapak, dengan berbagai kendala yang ada, apalagi dengan efisiensi anggaran. Tapi itu tidak boleh menjadi hambatan untuk memajukan pendidikan di Sumeneb. Terima kasih. Berkaitan dengan beberapa yang disampaikan tadi, saya menggarisbawahi tentang paradigma yang salah ketika anak membawa HP ke sekolah. Saya sebagai praktisi pendidikan dan di sini mungkin hadir ini semua praktisi pendidikan dari pendidikan dasar ya. Ya, tepuk tangan dulu yang dari praktisi pendidikan dasar. Nah, ada semacam keniscayaan bahwa ketika kami melarang anak-anak untuk ke sekolah itu tidak membawa HP. Karena kenapa? Misalnya contoh sekarang ketika kelas 6 harus melewati TKA yang berbasis CBT misalnya seperti itu. Nah, itu harus diawali dengan pengenalan anak. Sekarang bagaimana kami tentunya ini nanti didasari oleh riset dan semacamnya dari profesor untuk menanamkan kepada anak mempercepat tentang literasi digitalnya, terus setelah itu tentang digital culture-nya dan juga digital safety-nya. Kira-kira apa yang harus kami lakukan sebagai? Oke, jadi menurut saya untuk membangkitkan semangat literasi, anak tidak wajib bawa HP. Sekolah bisa menyediakan semacam teknologi digitalisasi. Tapi kalau kemudian anak disuruh bawa HP, ini bagi saya ini adalah semacam virus. Bukan berarti kita tidak melarang anak untuk bawa HP. Tapi untuk pendidikan dasar, menurut saya mohon maaf itu belum tepat. Secara psikologis itu belum tepat. Karena apa? Itu berarti lembaga pendidikan itu memberikan ilmu ketergantungan kepada teknologi. Karena apa? Karena menurut saya itu belum waktunya. Saya bilang ke anak, kamu bisa punya HP minimal SMA. Dan saya berikan, Pak. Ketika saya bilang, ayah, kakak minta HP. Oke, kalau kamu lulus di Amanatul Ummah, kemudian lulus akselerasi 2 tahun, saya belikan. Karena lolos, saya belikan. Sebelumnya tidak saya berikan.
Itu pun dipakai saat anak saya pulang, Pak. Itu pun saya batasi. Saya batasi betul, maksimal 4 jam. Kalau enggak paling apes 6 jam lah. Itu pun harus saya awasi. Jadi anak saya ini, Pak, punya HP itu baru kelas 1 SMA. Karena dia itu lulus di akselerasi. Habis itu enggak saya belikan. Itu maksud saya. Kenapa? Karena anak biar tidak ada ketergantungan kepada HP. Bukan berarti kami melarang, tidak. Waktunya itu belum tepat. Bagaimana anak kecil SD semisal, mohon maaf, tanpa sepengetahuan kita. Ya kalau di sekolah bisa kita kontrol, tapi kalau di luar sekolah dia membuka hal-hal yang tidak bagus gitu ya. Siapa yang mau mengontrol? Apakah orang tua bagian dari yang memproduksi dosa? Insya Allah dosa kepada Allah dan dosa sosial kepada anak itu. Ini menarik sekali, Prof. Ini menarik sekali. Kayaknya tidak bisa selesai hari ini. Harus ada episode kedua ini. Talkshow inspiratif episode kedua. Khusus kepada HP. Dan ini kebetulan hadir di sini, Prof. Mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb. Dan kita paham ya, sepertinya ada surat edaran dari Dinas Pendidikan tentang penggunaan HP di sekolah. Dan juga di sini tadi mencatat saya bahwa bagaimana kalau saya melihat bisa enggak kira-kira Kiai nanti dari pendapat juga dari Kiai bahwa sekolah dasar road to pesantren misalnya. Bagaimana kita mengadaptasi pendidikan-pendidikan di pesantren untuk masuk ke sekolah dasar. Kira-kira praktisnya seperti apa dan apakah surat edaran tentang penggunaan HP khususnya ini dengan melek digital bagi siswa dan juga tentang penguatan lembaga pendidikan yang disampaikan oleh Profesor tadi. Apakah sekarang sudah berada, kalau misalnya 1 sampai 10 peran dinas pendidikan ada di angka berapa? Terima kasih, dipersilakan Pak Kabid. Iya, terima kasih kesempatannya. Mohon izin Pak Kiai, Pak Profesor Mas Andilal. Langsung saja terkait peran dinas pendidikan disuruh menilai ya. Iya. Sebaiknya teman-teman saja yang menilai. Kira-kira. Biar nggak jeruk makan jeruk. Iya. Kembali dulu kepada judul talkshow hari ini. Tadi transformasi pendidikan di era digital, pengaruhnya terhadap tumbuh kembang anak. Kita ambil dari sudut pandang dinas. Saya ceritakan, saya banyak belajar karena beliau kebetulan tenaga ahli bupati, bahwa dari kurang dari 800 miliar anggaran dinas pendidikan, 80% lebih, 82 lebih ini masuk ke rekening para pendidik, gaji tunjangan 82%, 15% lebih itu adalah dana BOSP. Kalau saya boleh gambarkan, sisa 3%-nya kembali 3%-nya itu diambil untuk sarana prasarana. Nah, ini yang saling berebut biasanya standar sarana prasarana sekolah, kemudian operasional kantor dan seterusnya. Kalau dari 22 miliar sisa, sarana prasarananya kurang lebih 15 miliar. Sisa 7 miliar berkurang lagi terhadap operasional kantor dan seterusnya. Maka sisa yang bisa diselenggarakan pelatihan guru, kemudian kita berembuk seperti ini, ya kurang lebih 1 miliar hingga 2 miliar. Jadi kalau Pak Kadis sering diskusi dengan Prof Malhum terutama, kami ini ngelola 2 miliar setahun sudah termasuk biaya listrik dan lain-lain. Nah ini potret dulu. Maka
apresiasi pertama yang saya perlu sampaikan, dan harus ada dialog selanjutnya. Tanpa intervensi, tanpa bantuan dinas pendidikan, hari ini KPP berhasil mempertemukan kami semua. Tepuk tangan. Dari 3%, saya balik Mas Sandi, apa peran dinas pendidikan? Peran dinas pendidikan melalui anggarannya jelas, 97% ada di pundak Bapak Ibu sekalian. Ini ada kepala sekolah, ada bendahara bos, ada para guru. Masuk salary, yang take home pay-nya dibawa sekalian. Balik sedikit saya ambil, saya kutip. Pak, Bu, mohon titip akhlak mulia anak-anak. Pak Kiai tadi mengingatkan akidah. Bagaimana pemerintah kemudian surat edaran larangan penggunaan gadget di sekolah, mohon maaf, membatasi usia tertentu. Kalau nggak salah di usia keberapa itu baru boleh membuat akun Google. Aneh bin ajaibnya, anak-anak yang belum punya usianya belum memenuhi syarat sudah bisa punya akun Google. Ini peran siapa? Ingat peran Pak Sekda tadi, pesan Pak Sekda tadi, orang tua, guru, atau kepala sekolah. Sebagaimana pisau, saya ambil sedikit, maaf, 97% anggaran pendidikan sudah ada di tangan Bapak Ibu semua. Outputnya bukan hanya sekedar lulus tes kemampuan akademik, maaf, outcome-nya nih anak setelah lulus, akidahnya mampu nggak hanya sekedar untuk memegang gadget yang tadi dimisalkan oleh profesor sebagaimana pisau. Akidahnya sudah kuat, bukan menggurui, karena saya bukan guru, tapi yang saya perhatikan rasa hormat, tanda kutip, akhlak, adab. Memang sedikit berkurang. Kalau hanya sekedar lulus TKA, insya Allah, nah, kalau Mas Andi bilang nih tentang rapot pendidikan Sumeneb 2 terbawah, siap untuk menaikkan. Dulu Pak Andi Lala, Kak Andi Lala itu bilang, gimana Pak kalau kita buat agar rapot pendidikan naik tiba-tiba? Kami tidak setuju. Laskar hijau Pak ya istilahnya. Iya, tim hijau katanya. Hijau. Saya lebih suka berproses dengan benar. Kami bersama tenaga ahli, nggak apa-apa dinilai di Jawa Timur terendah kedua, tapi dengan hasil yang jujur. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Peran inilah, contoh inilah yang kami tunggu. Sudahlah, berproses, berjuang, perbaiki akhlak, akidah tadi yang sebagaimana disampaikan, transformasi pendidikan di era digital ini, tumbuh kembang anak, pondasinya dulu yang kita tanamkan. Karena di usia sekolah dasar, nanti di usia SMP tetap pondasinya dulu yang diperkuat. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Semangat berjuang, ingat sekali lagi 97% anggaran dinas pendidikan ada di Bapak Ibu semua. Hanya sekedar mengingatkan, amanahnya luar biasa besar. Ya. Kira-kira seperti itu. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Pak Kabit. Ini menggugah sekali bagi kita ya. Di Madura itu ada bede pakon, bede pakan. Nah ini ada pakan duluan nih. Ada pakan duluan, 82% dari anggaran. Itu gaji dan honor. Gaji TPG dan honor. ya, Iya. tunjangan. Tunjangan. Ya. 82%. Betul.
dibagi untuk kita semua, sudah ada pakan. Sekarang Pak, di Madura itu istilahnya Pak, katanya kalau memerintahkan mon apa reng pakon pabeleka Pak, harus detail. Kira-kira ini apa harapan Pak Kabid mewakili Pak Kadis kepada guru-guru yang hadir di sini untuk nanti ditularkan kepada guru-guru yang lain? Harapan, kalau harapan Dinas Pendidikan mungkin adalah harapan bersama masyarakat Sumeneb, terutama pemerintah Kabupaten Sumeneb. Kalau harapan Kabupaten Sumeneb, harapan negara juga. Tadi dijelas secara gamblang, kita menuju Indonesia Emas 2045. Emas-emasnya sudah ada di Sumeneb. Emas-emasnya sudah ada di Sumeneb. Tinggal bagaimana kemudian memoles pondok, sekolah dasar, madrasah, semua yang bersinergi, berhubungan dengan pendidikan, menjadikan emas-emas ini betul-betul bercahaya di 2045, terutama dari Kabupaten Sumeneb. Siap Bapak Ibu? Tepuk tangan yang keras jika siap. Oh, kayaknya ini menunjukkan semangat yang luar biasa. Ini sudah hampir pukul 11, tapi semangatnya tetap membara. Semoga tidak hilang setelah keluar dari ruangan ini. Amin. Ini contoh Bapak Ibu, saya melihat dari tadi, Profesor tidak perlu banyak berbicara, tidak perlu banyak menyampaikan dengan kalimat, Kiai tidak perlu menyampaikan dengan banyak kalimat. Mohon maaf Profesor, di Anukoya tahun berapa Profesor? Sekitar berapa tahun dari sekarang? Saya keluar 93, kemudian 93, 94 saya menjadi santrinya Waliullah Guru Zaini Martapura ya, setahun ini. Berdiri 93 sampai sekarang 2026. Mohon maaf, beliau masih merasa tidak pantas untuk duduk dengan gurunya. Beliau masih menuangkan air kepada gurunya. Berapa puluh tahun. Saya dari tadi ini bingung, apakah 1 tahun, 2 tahun yang akan datang murid-murid saya juga seperti itu? Amin. Apakah murid-murid kita juga seperti itu? Nah ini karakter. Karena apa Bapak Ibu? Kadang baru lulus 2 tahun, 3 tahun tak nyapa ke guruna Bapak Ibu. Itu saya, itu pengalaman pribadi saya. Berarti ada yang salah yang saya introspeksi dari saya, bukan dari muridnya, ini dari gurunya. Karena saya tahu mungkin Pak Kiai dan juga sesepuh-sesepuh Anukoya, mereka tidak mendapatkan yang 82%. Mereka tidak mendapatkan TPG, mereka tidak ramai ketika TPG tidak cair. Ada kehilasan di sana. Mungkin begitu Pak Kiai. Ini benar-benar luar biasa. Momen ini benar-benar luar biasa sebagai pengakuan dosa buat saya. Dan Bapak Ibu, biar kita bersinergi, tentu ada banyak praktik-praktik baik yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mendengarkan pencerahan-pencerahan yang kita dapatkan bersama. Sekarang dipersilakan kepada Bapak Ibu jika ada pertanyaan, dipersilakan ditujukan kepada narasumber yang keberapa dan tanyakan, cukup 1 orang 1 penanya. 1 pertanyaan saja, 1 orang 1 pertanyaan saja, dan langsung ke intinya, jangan menggantikan narasumber keempat. Narasumber cukup 3 orang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam takdim kepada Bapak Kiai, salam hormat kepada Bapak Profesor dan Pak Kabid. Pertanyaannya simpel karena di pikiran saya justru kontradiktif ya yang dijelaskan tadi. Contoh soal transformasi pendidikan untuk karakter anak lah istilahnya ya. Nah sementara saya ngajar di kelas 5 Pak. Di kelas 5 itu ada pembelajaran coding. Prasyarat untuk bisa coding itu adalah memiliki kemampuan berpikir komputasional, mulai dari dekomposisi, path recognition, abstraksi, kemudian yang terakhir dia bisa algoritma. Nah persoalannya di rangkaian cara berpikir itu jelas berpikirnya sudah mengarah kepada digital. Sehingga mau tidak mau guru juga menampilkan perangkat-perangkat walaupun mereka tidak membawa di rumah kita sediakan tentang digitalisasi. Tetapi Pak, mohon maaf, ketika anak diarahkan ke sana seperti Pak Andi bilang, anak-anak
rupanya lebih tahu dulu daripada gurunya. Tanda kutip. Langsung ke pertanyaan, Pak. Ya, Langsung pertanyaannya tidak sinkron dengan kebiasaan mereka sehari-hari, di mana mereka di dalam belajar masih terlihat keemak-emakan, ke bapak-bapakan. Apa yang tidak dicocok di kelas itu dilaporkan ke orang tua, kadang seperti itu. Nah, bagaimana cara menyinkronkan, menyatukan cara berpikir kekinian dengan komputasional itu yang relevan dengan akhlak mereka atau karakter mereka. Sementara guru pegang saja sudah dilaporkan. Nah itu Pak, pertanyaannya bagaimana cara menyatukan antara kemampuan berpikir komputasional mereka dengan akhlak mereka. Yang kedua sekaligus untuk Pak Kabid saran saja. Cukup Pak. Sesuai dengan kesepakatan, karena masih banyak yang bertanya ya. Siap. Oke, terima kasih Pak Ali. Ini sudah kenal semua kan, tidak perlu mengenalkan diri kan? Keren, beliau Pak Ali. Dipersilakan. Nah, ini luar biasa. Sebutkan, kalau Pak Ali tidak perlu menyebutkan namanya karena ini sudah famous sekali kalau di Sumeneb. Sebutkan nama dan instansinya. Ya, siap. Perkenalkan, nama saya Elika Wahyu Priambudi, saya dari SMP Binar. Jangan terlalu cepat, panggilannya siapa saja? Elika. Elika? Ya, dari SMP Binar, kelas 8 SMP. Nah, saya ingin bertanya, kan pada saat, kan di pondok itu tidak terhubung dengan dunia maya ya Pak. Tapi kok saya lihat-lihat banyak sekali anak-anak pondok itu yang berpacaran, terus habis itu berpacaran, terus habis itu kayak dia tuh memamerkan pacaran itu di dunia maya, di media sosial kayak gitu-gitu. Menurut Bapak itu gimana? Terima kasih. Tepuk tangan buat Elika. Luar biasa pertanyaannya. Ada satu lagi? Satu lagi? Oh ya, mohon maaf, dari ketua komunitas dulu. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya ada dua pertanyaan Pak Andi Lala. Ya. Tapi karena dibatasi satu, benar, saya pilih satu aja ya. Siap. Mungkin ini bukan pertanyaan tapi harapan. Boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Baik. Karena pertanyaan yang tadi sudah diajukan ke narasumber Pak Kiai dan dari dosen, mungkin yang ketiga ini harapan untuk Pak Kabid. Nah, apakah mungkin Pak Dinas Pendidikan mempertimbangkan menempatkan bendahara khusus di setiap sekolah? Ya, kalau memungkinkan, karena terutama di SD ini SDM-nya kan sangat terbatas Pak. Biar kami ini insan pendidikan bisa lebih fokus untuk mendidik anak daripada mengelola, bukan daripada sih, karena kan guru harus multi talenta ya, sambil mengelola BOSP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 penanya untuk pertanyaan yang pertama, ini untuk narasumber pertama dan narasumber kedua mungkin sekaligus. Bagaimana khususnya mungkin kepada profesor yang tadi bukan mengharamkan ya, tapi kayaknya kurang tepat kalau SD itu pakai gadget. Tapi di sini juga ada KKA yang mensyaratkan mereka untuk menguasai kemampuan komputasional dan itu butuh perangkat. Dan ketika sekolah tidak melayani, itu ceritanya ke orang tua berbeda. Nah itu gimana kira-kira, Prof? Ya, saya nggak ada yang bersifat berbenturan ketika hal-hal yang bersifat baik itu dilakukan dengan bijak. Artinya apa? Ketika kelas 5 itu sudah diarahkan untuk mengenal ilmu agama dan sebagainya tadi itu, dan itu membutuhkan satu perangkat yang namanya handphone. Kalau dilakukan secara bijak itu nggak apa-apa. Bijak dalam artian, mohon maaf, contoh anak saya sekolah di Lukman Hakim, jadi ujian bawa HP. Oke, dari jam berapa sampai jam berapa? 6:30 silahkan, mungkin mau ngecas dan sebagainya. Kemudian jam 12 udah taruh lagi, titip. Ini soal
apa soal treatment saja menurut saya, bagaimana kita mengelola gadget itu secara bijak. Tidak kemudian orang tua itu, mohon maaf, pembiaran kepada anak untuk belajar. Bukan berarti melarang, tidak. Bagaimana kita ini mengelola manajemen menggunakan HP kepada anak yang masih belum waktunya. Mohon maaf saya agak keras, belum waktunya. SMP pun menurut saya itu masih belum waktunya. Siapa yang akan mengendalikan? Guru, nggak mungkin, nggak nutut. Orang tua juga terbatas, apalagi orang tua sama-sama kerja. Siapa yang akan memonitor itu? Agak ekstrim saya, tapi terserah. Ini soal saya, bagaimana pengalaman kami untuk menjaga anak. Anak saya itu baru SMA loh, saya kasih HP untuk menjaga itu. Artinya mohon maaf, kita nggak bisa munafik gitu. Kita pun juga kalau punya HP, apa sih yang dibaca? Yang dibuka konten apa? Montak ya temu, wah, enjoy banget. Tapi ketika aduh itulah maksud saya, kontrol diri dan kontrol sosial itu penting menurut saya. Jadi bagaimana termasuk Diknas itu membangun satu regulasi yang bijak soal itu. Jadi kalau memang itu dibutuhkan, yang kelas 5 tadi, jam berapa, hari apa dan jam berapa, itu teknis menurut saya, simplikatif sekali saya soal ini. Daripada anak kami itu kena virus ketergantungan kepada HP, makan HP. Saya pun kalau makan pegang HP itu langsung, ayah, ustadzah melarang, Nabi itu udah kalau dibawakan Nabi ya harus saya taruh. Ini adalah bagian dari keberhasilan terbentuknya anak berkarakter. Ketika orang tua makan sambil pegang HP, kemudian mohon maaf dibiarkan oleh anak, ini adalah bagian dari siklus yang kurang sehat gitu. Jadi kalau minum saja berdiri, otomatis saya itu, ya kalau minum jangan berdiri, duduk sampai sekarang. Itu artinya apa? Pendidikan karakter. Dan anak saya ini kalau toh pon pangapora, Pak Pangapora, pon kalau tak kuat saya jaga anak itu hanya hari Sabtu dan Minggu itu boleh pegang HP. Itu pun ya itu 2-4 jam. Habis itu tidak boleh. Persoalan sekolah itu menginginkan satu edukasi menggunakan HP, silakan, tapi dibatasi. Tidak terjadi pembiaran. Jadi nggak ada hal-hal yang bisa dibenturkan kalau itu di manage secara baik. Kemudian kunci yang utama adalah, menurut kami adalah bagaimana penguatan nilai-nilai agama, kemudian nilai-nilai lokal wisdom di Madura yang ada itu kita perkuat. Rekomendasi yang saya sampaikan ke Upati itu adalah untuk membuat yang namanya buku yang khusus bicara tentang Local wisdom, tradisi Madura, kebudayaan Madura gitu. Saya lupa namanya itu, dari rekomendasi itu ada gitu. Nah itu apakah dilaksanakan itu bukan urusan kami. Kami hanya sebatas memberikan rekomendasi, termasuk event-event yang bersifat local wisdom. Itu kami insya Allah ada rekomendasinya Pak. Dan apakah itu kemudian oleh Upati ini dibaca kemudian disampaikan kepala Diknas, saya di luar kontrol kami, karena kami hanya sebatas memberikan hasil diskusi di lapangan, termasuk penutupan sekolah-sekolah yang kecil-kecil itu. Kami keras itu. Ini gedung ini makan biaya negara, nggak ada siswanya. Nah, itu agak keras juga soal itu. Termasuk soal guru yang berbuat hak ini Pak. Saya langsung telepon Bupati, saya WA termasuk ke Pak Kadis, cek Pak Agus. Pak Agus jangan sampai 3x4 jam ini nggak ada putusan. Kasus yang di Kaliangat, yang baru itu terpantau semua soal gitu-gitu. Ini kan gimana seorang pendidik yang menurut kami itu sudah tidak melakukan hal-hal yang oknum. Gitu yang maksudnya oknum itu. Nah itu contoh. Iya. Terima kasih. Iya.
Kesimpulannya berarti sekolah harus bisa memastikan bahwa secara digital etik, digital culture, anak-anak sudah siap untuk pegang HP seperti itu. Dan mungkin pertanyaan kedua, ini cukup langsung beleka zaman orang Madura pertanyaannya, luar biasa. Ananda Ilika bertanya, seharusnya pondok pesantren itu kan steril dari dunia media sosial dan juga hal-hal yang berdampak negatif. Tetapi kenapa masih ada santri, oknum santri itu yang masih berpacaran dan mereka bahkan mengupload di medsos seperti itu ya? Iya, silakan Kiai. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Elika. Tapi saya pikir kerentanan bahaya digital itu kan memang menyerang kita semua saat ini gitu. Di mana-mana itu sudah menyerang. Kadang-kadang malah itu yang membenarkan apa yang tadi disampaikan Pak Ali gitu. Muridnya duluan daripada gurunya gitu kan. Artinya mau kita seperti apapun tetap. Nah, kalau kita buat struktur dari kependidikan Indonesia secara umum, tapi yang kita akan bangun itu struktur kegagalan. Kalau kita lihat itu, kita bangun satu struktur kegagalan bahwa pendidikan Indonesia ini dalam tanda petik gagal, pesantren gagal. Terbukti pesantren masih ditembus oleh bukan hanya, jangan-jangan bukan hanya santrinya, kiainya juga gitu ya kan. Ngapain nanya santrinya? Betul ya Pak? Ya. Kalau kita nggak berani, kalau yang sekelas berani. Kalau kiainya juga. Jadi gitu Mbak Elika, nggak perlu santrinya aja, jangan dikambing hitamkan itu, kiainya juga. Nah, struktur kegagalan pendidikan dalam membentuk apa yang disebut dari Prof. Malhum tadi itu paradigma pendidikan, apa yang disebut tadi itu mental pendidikan, yang kita saksikan pada hari ini di dalam percaturan global, bagaimana bangsa seperti Cina yang pada hari kemarin saja kita kalau ada apa-apa itu mendiskreditkan Cina sedemikian rupa, ngareng Cina dan semacamnya. Tapi terbukti sekarang mampu menghadirkan solusi dan teknologi digitalnya termasuk yang paling unggul di dunia. Demikian juga dengan Iran yang tidak, bahkan jangan di peta saja hampir habis gitu ya kan, karena tidak pernah dibicarakan, ternyata sekarang mampu untuk berada di posisi itu. Nah, kalau kita melihat Indonesia yang tidak memiliki karakteristik atau mental sebagai negara maju, sebagai bangsa yang maju ini kan saat ini, bukan dulu, di masa lalu kita punya itu, kan kita harus melihat struktur kegagalannya itu. Di antara struktur kegagalannya itu kan, strukturnya itu kan karena adanya salah satunya ketika kita bersepakat untuk berkumpul dalam konteks negara, berarti ada struktur kebijakan yang gagal di sana gitu. Bukan salahnya Pak Dinas, Pak Ardiansyah, enggak, Pak Kabid, enggak, bukan salahnya. Tapi memang ada struktur kebijakan yang perlu dibongkar bersama-sama, karena pemerintahan kita ini pemerintahan sipil, pemerintahan yang berpegang kepada masyarakat. Tentunya lagi-lagi Pak Ardiansyah, beban guru ini bukan hanya dibebani dengan bahwa mereka sudah mendapatkan pakan maka harus dapat pakon, tapi lebih kepada sikap-sikap kritis terhadap kebijakan. Saya pikir kita berkumpul begini pantas dong kita kapan-kapan geruduk ke DPR RI jika memang ada kebijakan-kebijakan yang tidak bersesuaian tadi katanya Pak Ali di lapangan. Kita harus melihat pendidikan ini dengan spektrum yang jauh lebih luas, tidak menganatirikan yang satu dengan yang lain. Pesantren tidak dianggap sebagai bagian dari pendidikan, tapi kepesantrenan yang itu berbeda, seolah-olah pesantren itu menjadi aliens gitu ya kan. Tidak begitu. Jadi ada kebijakan, dan kebijakan itu bisa dibongkar oleh para guru juga, karena mereka pelaku-pelakunya, ya termasuk kami sendiri gitu. Ini pelaku-pelakunya gitu. Nah, kita bisa mengoreksi itu sehingga sehingga dengan demikian ada koreksi secara konstitusional terhadap cara kita menuju ke peradaban yang tantangannya sekarang itu digital. Saya tidak ingin berapologi dengan kasus-kasus di pesantren, tapi saya ingin memberikan ilustrasi begini tentang kegagalan di dunia pendidikan. Tadi disampaikan oleh Pak Sekda misalkan, barangkali kepala sekolah seperti Pak Andi itu mampu mengatur seluruh anak, tapi belum tentu mampu mengatur anaknya sendiri, betul toh? Setuju. Setuju. Pak Sekda mampu mengatur seluruh warga, tapi jangan-jangan tidak mampu mengatur satu warga, yaitu istrinya sendiri atau itu terjadi pada saya dan pada semua orang gitu. Saya kemarin memberikan contoh
ilustrasi, karena saya juga mengajar kurikulum kependidikan, saya memberikan ilustrasi bahwa pendidikan itu memang seperti tadi ya, harus ada sifat sosialnya. Contoh sederhananya, anak kita itu kita didik secara langsung di dalam keluarga, itu mungkin tidak tidak punya chemistry dengan kita. Maka kita kirim dia ke seorang guru, ke sekolah, ke pesantren. Di sana mereka terdidik, akhirnya dia itu anak-anak kita justru lebih toro ocak ke guruna, orang lain ke guruna. Gara-gara toro ocak ke guruna, toro ocak ke abad TV. Sementara kita di sini anak antak noro ocak, tetapi anak-anak didik kita semuanya senang kepada kita, menjadi guru favorit, dielu-elukan kalau sudah hadir di kelas begitu. Toro ponakan ben anak TV tadi singin ngakin. Setuju. Itu maksudnya, itu jangan sampai melepaskan kita dari paradigma pendidikan. Itu yang dimaksud dengan pendidikan sepanjang hayat. Sepanjang hayat artinya semua dinamika itu terus diolah, dicerna, dan ditransformasi ke dalam pendidikan terus menerus yang tidak berhenti. Di pesantren ada kegagalan seperti tadi, pesantren yang justru membatasi penggunaan gadget. Saya sebenarnya begini, tadi kalau sedikit kembali ke ranah kebijakan, di mana kebijakan kependidikan dibagi antara agama, umum, dan pesantren itu seperti tadilah ya. Itu kan sebenarnya di pesantren kalau digambarkan itu tidak betul-betul tidak ada gadget, tidak betul-betul seperti itu, walaupun sangat terbatas ya, sangat terbatas sekali. Saya termasuk yang menggagas sebelum Covid dulu program pesantren digital dan pesantren coding, dan sudah dijalankan, tapi karena Covid ya dijalankan mungkin 2 angkatan. Kami pesantren digital dan coding itu di Yogyakarta diadopsi oleh namanya Desa Damai di Yogyakarta. Ada nama awalnya itu berupa jam belajar masyarakat, jadi Desa Damai. Nah itu. Jadi antisipasi kami terhadap bahaya digital itu sebenarnya ya sudah terus berjalan gitu. Tapi bahwa itu kecolongan, bahwa itu semacam ini, kan sebenarnya terjadi kepada kebijakan itu tadi. Siapa yang bisa mengakses? Harus ada pembatasan yang sinkron dengan Google-nya, dengan ininya, harus sinkron dong gitu. Kalau itu enggak, kan pemerintah itu tahu kok. Mereka itu punya perangkat yang cukup untuk menyaring apapun yang tidak baik, atau mengarahkan dengan dalam tanda petik propaganda mana yang baik, yang mana yang bisa FYP, yang mana tidak, itu bisa kok dari 1 kali klik gitu. Kalau itu dibiarkan, terjadilah apa yang terjadi begitu. Jadi terjadilah kekacauan itu gitu. Jadi kalau saya boleh sedikit menyimpulkan bahwa pendidikan itu tetap tadi sifatnya sosial, kita terus menerus, dan struktur dari kependidikan itu bisa kita usahakan dengan mencoba untuk menyasar kebijakan itu secara bersama-sama. Mari kita kalau ada yang kurang kita ke sana. Nah, sedangkan untuk pendidikan pesantren sendiri itu menjadi jelas, itu menjadi koreksi, dan itu tidak terjadi hanya pada anak didiknya, tapi pada perangkat kependidikannya juga. Tepuk tangan buat Kiai, tepuk tangan luar biasa. Ini lagi membuka paradigma kita. Saya sebagai kepala sekolah, bagaimana mengakui struktur kegagalan itu berat. Bagi saya seorang pemimpin harus mengakui struktur kegagalan itu berat. Dan ini ditunjukkan oleh seorang kiai besar, pengasuh pondok pesantren besar, beliau mengakui struktur kegagalan itu. Nah, ini harus kita catat tebal-tebal dan kita harus aplikasikan di sekolah nanti. Karena dengan mengetahui struktur kegagalan akan ada yang perlu diperbaiki seperti itu kiai. Betul, maksud saya. Ya. Dan ini luar biasa, dan yang terakhir ini ada harapan. Iya. Benar Pak Kabit, tadi pas duduk di sana, saya kira mau bicarakan apa? Yang dibicarakan, ada salah satu teman kepala sekolah dipanggil gara-gara uang 2.500. Benar ya tadi ya? Gara-gara diperiksa, gara-gara uang 2.500 kesalahan administrasi. Nah ini membingungkan juga ke kepala sekolah atau guru yang mengampu itu, Pak Kabit. Balik dulu, pertanyaannya kan, iya, bisa nggak tenaga administrasi? Iya, khusus ada tenaga administrasi. Jadi secara aturan memang belum ada pengkhususan. Sementara
bendahara adalah guru. Nah, berarti guru yang ditunjuk sebagai bendahara, insya Allah amal ibadahnya ditambah. Guru kamat tuh. Nah dari situ tadi ini adalah uang negara, Jangankan 2.500. Saya pernah menemani bendahara kami di kantor hanya karena selisih Rp1. Luar biasanya lagi guru-guru yang ditunjuk sebagai bendahara, jago akuntansi, jago bayar pajak, jago merencana, kan begitu ya. Tepuk tangan buat para guru sekalian. Sudahlah dibebani. Pakon apa tadi itu? Ada pakon, ada pakon. Ya, sudah dibebani nih gajinya titip ya, anak-anak harus begini gitu. Ini suruh mempertanggungjawabkan juga, jago semuanya. Jadi dengan contoh-contoh yang baik ini, multi talent seperti ini, belum masalah coding, belum masalah kalau kepala sekolah menemukan bullying, diskriminatif, dan inklusif, hal-hal yang lain. Jadi insya Allah, mumpung ada Pak Kiai, ini akan jadi amal ibadah buat Bapak Ibu semua. Terima kasih, mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, luar biasa Pak Kabid. Jadi ini menambah amal ibadah kita. Sholat malam akhirnya kurang gara-gara pos nggak selesai jam 3. Dan semoga ada kebijakan baru Pak Kabid. Harapannya tetap kita berharap kan ya. Tetap berharap ada untuk tenaga administrasi untuk sekolah dasar khususnya. Dan kita sudah sampai di penghujung acara, tidak ada konklusi yang bisa saya buat karena ini luar biasa dan tidak boleh selesai hari ini. Mungkin dengan Pak Kiai, dengan Profesor dan juga dengan Pak Kabid bisa kita tatap muka mungkin ya Pak Kiai, mungkin kita bisa tatap muka untuk mendiskusikan lebih lanjut. Jangan sampai berakhir di detik ini untuk membicarakan secara komprehensif tentang transformasi pendidikan. Tapi yang pasti Bapak Ibu, kita sebagai guru harus mempunyai tanggung jawab moral karena anak-anak kita itu bukan murid sebenarnya, tetapi amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Sama seperti profesor yang dititipkan ke Anukoya, dan inilah hasilnya. Ini adalah gambaran kepada kita bahwa kita harus melakukan pendidikan apapun itu bentuknya, apapun itu sistemnya, tetapi keikhlasan harus menjadi dasar dari semuanya. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya, mohon maaf karena tidak bisa memberikan konklusi. Bapak Ibu pasti punya catatan sendiri untuk membuat konklusi. Dan saya harap energi kita hari ini tidak hilang setelah keluar dari pintu, tetapi siap untuk mengaplikasikan, mengetuk tularkan kepada teman-teman kita yang tidak bisa hadir di sini. Terima kasih. Nyon sapora mungku sateja kakaleben kuntor ranga geluduk on dempote tor ator sekorang sontuk je simpen di dalam ate. Matur sakelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.